Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Seluruh makhluk dalam lautan. Kalau dipikir-pikir, kita semua makhluk dalam air ya sebenarnya. Cuman kita yang hidup di darat ini jenis airnya lebih ringan. Itulah gas. Mengapa ya Allah. Jadi memang benar ya kata temanku, aku hanyalah seorang pendosa. Kenapa seorang pendosa menyampaikan Al-Quran? Allah. Pertanyaan sebenarnya adalah kenapa kalian yang bukan pendosa, yang merasa bukan pendosa, tidak mampu menegakkan Al-Quran? Dan bukti nyata kalian tidak menegakkan Al-Quran adalah pembantaian anak-anak Gaza. Kayaknya kemarin ya terjadi pembantaian lagi di Gaza, pembunuhan 3 orang dan 1 orang anak kecil di daerah Balah kalau saya nggak salah. Sampai hari ini pembantaian, pembunuhan di Gaza masih terus terjadi, bahkan sejak Nakba sepertinya. Dan kezaliman juga terus-menerus terjadi di dalam penjara Zionis terhadap tahanan Palestina. Sepertinya semua jenis kezaliman terjadi di dalamnya ya, kecuali pembunuhan. Bahkan pembunuhan pun bisa terjadi kalau akhir dari penyiksaan mereka itu sampai pada titik klimaks. Dan inilah bukti nyata kegagalan umat muslim di seluruh dunia. Allah tampakkan di depan mata kita melalui wartawan-wartawan Gaza yang juga sampai detik ini diincar nyawa. Kemudian ada 3 orang yang mati, wartawan di Gaza. Lucunya si Nyahu bilang ketika wartawan internasional mau masuk Gaza, dia bilang jangan, nanti kamu mati. Karena mereka memang berniat membunuh semua manusia di Gaza. Meskipun niat mereka nggak pernah berhasil, bahkan dengan menggunakan hampir seluruh ekonomi dunia, mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan dengan membantai seluruh warga Gaza. Dan ketika Allah menampakkan ini melalui para wartawan di Gaza, maka udah sepatutnya muslim bersatu untuk menghentikan mereka. Kebodohan terbesar yang dilakukan oleh seluruh umat manusia adalah menerima uang kertas sebagai mata uang. Sama seperti kalian memberikan pisau ke orang lain untuk menodong pisau itu mengancam diri kalian sendiri sebenarnya. Dan inilah wujud dari uang kertas itu, pembantaian anak Gaza. Dan ternyata udah sering terjadi ya penculikan anak-anak di seluruh dunia. Kemarin saya baca penculikan anak-anak di UK katanya. Kita semualah yang mengizinkan kebodohan ini terjadi, karena kita semua yang menerima pemakaian uang kertas sebagai mata uang. Itulah sumber utama, motor utama yang dilakukan oleh Zionis untuk melakukan kekejian. Dan hal yang paling keji yang akan terjadi setelah misi Palantir selesai mengumpulkan data itu adalah mutilasi atau apa ya, kalau nggak salah jual beli organ ya kalau nggak salah. Ternyata Zionis jual beli organ terbesar katanya di Zionis. Banyak juga jenazah yang dikembalikan tanpa organ, dan tentu saja organnya dipotong dengan pemotongan yang sempurna.
hasil dari ya tujuannya cuma satu kan, satu-satunya prosedur medis yang paling berhasil memanjangkan umur manusia itu adalah transplantasi organ. Makanya banyak anak-anak yang diculik karena organ anak-anak itu organ anak-anak masih bagus, dan pasti bukan anak-anak orang miskin yang diambil, pasti yang diambil juga tuh kalangan menengah berarti, yang anak-anaknya itu sehat terjaga, berarti anak-anak kalangan orang menengah lagi atau kaya bawah mungkin kaya bawah yang diambil, yang organnya terjaga. Nggak mungkin anak-anak orang miskin yang kena, bisa jadi kena virus atau penyakit tertentu. Justru anak-anak kalangan menengah untuk transplantasi organ itu akan lebih tersistem dengan sempurna. Terus bumi sedang menjijikan. Sepertinya memang sebelum rencana menjijikan Zionis itu tersampaikan, terwujud dengan sistem yang sempurna, Allah membiarkan wartawan Gaza sebagai pejuangnya untuk membangunkan rakyat dunia dan umat muslim secara keseluruhan. Pertanyaannya adalah apakah kamu terbangun, dan wujud dari terbangunmu itu adalah perang melawan Zionis. Mereka lah entitas yang harus paling dihentikan, karena mereka lah yang menciptakan kekejian yang terjadi saat ini di hampir seluruh dunia dengan menggunakan kebodohan kalian sebagai rakyat dunia yang menerima penggunaan uang kertas sebagai mata uang. Riba, itulah kenapa riba itu buruk, kebodohan yang nyata. Kamu memberikan pisau kepada orang lain untuk mengancam dirimu sendiri untuk bekerja untuk mereka. Sesuatu yang bodoh sebenarnya, tapi ya sudah. 2026, apa yang Allah rencanakan itulah yang terbaik. Ketika umat Islam gagal untuk bersatu dan memerangi Zionis, maka ini adalah saatnya untuk mengakhiri kegagalan itu. Penyatuan umat muslim untuk memerangi Zionis adalah sesuatu yang paling utama untuk dilakukan. Ada alasan kenapa saya berharap umat muslim bersatu untuk memerangi Zionis, daripada kalian memerangi di daerah kalian masing-masing pemimpin-pemimpin munafik yang menjadi bagian dari Zionis itu. Kayaknya Trump udah bikin ya dengan pemimpin-pemimpin kaum munafik itu. Ya, siapa saja yang didaftar namanya, mereka lah pemimpin munafik itu. Yang seharusnya kalian lawan, tapi karena kalian bodoh dan tidak paham, atau kalian cinta dunia mungkin. Tapi sudahlah, cinta dunia juga adalah kebodohan, karena pemahaman sejati itu adalah tentang akhirat. Kok bisa? Iya, karena kamu gak bisa menciptakan darahmu sendiri. Maka pemahaman sejati adalah tentang bagaimana penciptaan atas darahmu sendiri itu terwujud gitu. Dan itu adalah Al-Quran, adalah Allah yang menciptakan itu dan menuliskan kalamnya yang sempurna dalam Al-Quran. Allah memberikan setiap manusia waktu untuk berpikir dengan segala sesuatu yang telah diciptakan, termasuk mata kamu, pendengaran kamu, hati kamu, akal kamu, hanya untuk menentukan ketulusan yang ada dalam diri kamu. Itulah keridoan. Ya Allah. Kayaknya Pak Sawit udah masuk ya daftar pemimpin munafik itu. Kelompok perdamaian di Gaza yang Trump buat itu. Jelas-jelas dia yang mendanai pembantaian area Gaza. Ya, sebagai bagian dari rencana Zionis memang. Mereka itu seperti boneka Zionis untuk mengumpulkan dana melalui uang kertas ya. Tapi sudahlah. Sampai kapan kebodohan ini berhenti ya Allah? Rasulullah SAW
adalah mengatakan sabda bahwa uang kertas akan hancur dan Imam Mahdi Nabi dan serta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan muncul untuk mengakhiri kekejian ini. Suara ombaknya sangat menenangkan ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah Allah menciptakan bumi ini dengan kedamaian, dengan kebaikan, dan dirusak dengan keburukan dan nafsu oleh manusia, oleh tangan-tangan manusia. Maka inilah saatnya untuk sadar. Tadi belum selesai ya kalimatnya. Ini belum selesai. Namun saya tidak ingin kalian memerangi pemimpin munafik itu di daerah kalian masing-masing, karena Zionis menggunakan hampir seluruh dunia untuk menciptakan kekacauan, menciptakan senjata. Maka kalau kalian berperang di masing-masing dengan waktu yang berbeda, secara strategi mereka punya keuntungan lebih besar karena mereka menggunakan energi hampir semua, sedangkan kalian berperang di populasi kalian gitu. Jadi energinya tuh sedikit gitu. Jadi kita bahas secara teori manusia gitu kan. Kalau secara teori Allah, ya mungkin kalian bisa bertahan, tapi jadinya itu seperti Papua atau Palestina bahkan, yang berperang tidak akan habis-habis berperang dan keuntungan mereka dapatkan secara keuntungan finansial, ekonomi, mereka tetap dapat keuntungan itu dan pembantaian terus akan terjadi. Tapi setidaknya kamu akan berada di jalan yang benar daripada saat ini. Tapi saya tetap tidak ingin menyarankan itu. Saya ingin menyarankan adalah penyatuan seluruh umat muslim, karena itulah panggilan azan, itulah makna sholat, itulah kenapa Allah menuliskan tata cara berperang, tata cara sholat dalam berperang dalam Al-Quran. Karena penyatuan umat muslim itu sesuatu yang penting. Dan mungkin Dajjal dan kawan-kawannya dan Zionis sendiri itu paham umat muslim kalah dengan pemisahan diri, dengan terbagi-bagi pada saat perang Uhud kan. Justru dengan dunia, dengan harta dunia, ghanimah, harta rampasan perang. Jadi ya Allah, menurutku penyatuan muslim yang paling. Dan sebenarnya saya mau bahas satu teori ini kemarin, tapi kayaknya panjang ya ini dibahas, udah terlambat. Mungkin hari apa ya, hari Minggu saja Bapak saya ditegur karena saya tidak menyampaikannya ya Allah. Baiklah, mungkin kita persingkat aja ya, bisa saya persingkat sebenarnya. Kemarin ada yang menceritakan gitu kan, sebenarnya besok atau hari ini pun kita bisa membalikkan dunia ini gitu, yaitu berhenti bekerja, berhenti melakukan semua aktivitas, karena kita adalah manusia, itu adalah powernya, sedangkan elit 1% itu cuma pengontrol. Jadi pengontrol itu nggak bisa apa-apa kalau tanpa power, karena seluruh manusia adalah powernya, maka seluruh manusia bersatu bisa menghentikan ini detik ini juga gitu. Ya bisa secara teori tapi secara aplikasi berat gitu. Pertama, menyatukan seluruh manusia untuk melakukan hal yang sama pada detik yang sama itu hampir mustahil, kecuali orang Islam. Kecuali orang Islam ya kan, sholat kan, kalau orang panggil azan pasti kalau panggil azan pasti orang Islam itu bersatu dalam saf-saf. Jadi memanggil seluruh manusia untuk melakukan hal yang sama di waktu yang sama, di detik yang sama itu hampir mustahil, kecuali sholat. Karena sholat itu udah terbukti ya, semua orang melakukannya di waktu yang sama. Ya kan, di waktu yang sama gak sih?
walau seharusnya itu maknanya waktu yang sama sebenarnya. Oh enggak ya, waktunya beda ya, waktu yang bergiliran ya. Iya, waktu yang bergiliran. Menarik ya, Allah menentukan waktu itu menarik. Tapi sudah, itu kebulangan pertama. Jadi itu secara teori memang pasti terjadi kalau seluruh manusia benar-benar menghentikan aktivitas ekonominya. Tapi kemustahilan kedua itu adalah air dan makanan. Kalau air dan makanan itu masih dikontrol oleh pemerintah atau 1% itu, maka kalian tetap kalah, karena dia bisa membuat sebuah program tertentu untuk membujuk kamu kembali beraktivitas ekonomi dengan air dan makanan. Jadi selama populasi tidak memiliki air dan makanan, berat itu. Aplikasi pertama mustahil dan aplikasi kedua sulit ketika kontrol air dan makanan itu masih di pemerintah. Meskipun toh mereka ketakutan juga, makanya mereka selalu menangkap orang-orang yang melakukan demonstrasi kan, karena mereka demonstrasi itu tetap mengurangi sekian persen dari ekonomi mereka. Meskipun itu tidak akan menghentikan proses pembuatan senjata atau kekuatan yang mereka miliki, dan itu pun udah terlambat. Bukan terlambat sih, tapi senjatanya mereka itu udah ada gitu. Jadi memang tanpa perang ujung-ujungnya itu pasti perang juga. Oke, ujung-ujungnya juga perang juga sebenarnya. Jadi nggak bisa ya. Coba pikirkanlah. Tapi sudah. Itulah kenapa Allah bilang dalam Al-Quran, Allah adalah mewajibkan kamu itu berperang meskipun kamu nggak suka. Begitupun untuk melawan orang-orang yang melakukan kezaliman, yang membawa senjata, ya pasti dengan perang juga membawa senjata. Nah, mungkin kamu memohon-mohon kepada mereka untuk menghentikan kezaliman, sedangkan mereka memegang senjata. Sudah pasti justru mereka akan melakukan kezaliman yang lebih besar. Itulah kezaliman terbesar tertinggi mereka itu adalah itu, mutilasi anak-anak untuk transplantasi organ. Tapi sudahlah, kayaknya kalau misalnya Allah mengizinkan masuk surga dan menonton kisah-kisah manusia, mungkin yang tidak akan saya buka itu adalah kisah-kisah anak-anak atau malaikat-malaikat kecil di surga. Pasti akan sangat mengerikan ya. Manusia itu makhluk yang mengerikan ketika mereka tidak mampu mengontrol diri mereka sendiri dalam kejahatan. Ya, walau